kita tentunya khawatir bahwasanya salah satu dampak dan konsekuensi ketika kita berada pada zaman fitnah, maka sesungguhnya zaman fitnah itu menampilkan kepada kita para pelakon manusia yang mereka mengalami stres dan depresi tanpa terasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Kata Rasulullah di dalam sabdanya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai pada waktu hari kiamat itu. Sebelum itu terjadi, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami frustasi, sampai ketika dia melewati kuburan temannya dan sahabatnya, dia berkata, cobalah saya mati dan menggantikan posisi dia di dalam kuburan itu. Inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Bukan hanya kita memohon kepadanya supaya kita diberikan ilmu, kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kelapangan hati kita, tidak tersentuh dengan depresi, tidak tersentuh dengan frustasi. Kalaupun sedih, wajar, manusia itu tidak ada yang tidak sedih, tapi kesedihannya tidak menguasai dan mendominasi hatinya. Kalaupun kecewa, pasti tidak ada manusia yang tidak pernah kecewa, tetapi kekecewaannya tidak pernah menguasai pikirannya. Kalaupun kita ketakutan, wajar, manusia semakin tua terkadang semakin takut ketika mendekati garis ajal. Tapi ketakutan itu tidak menghilangkan keyakinan dia bahwasanya dia punya Rabb yang Maha Penyayang. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, kita supaya diberikan oleh Allah afiat. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kelapangan hati, kesehatan pikiran, dan semoga setiap ilmu, setiap nasihat yang kita peroleh dan kita dapatkan membuat hati dan jiwa kita bergerak dalam satu gerakan dinamis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya frustasi dan depresi itu ketika kita stagnan, kita berhenti, kita melamun, lalu memikirkan apa yang menjadi masa lalu dan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya di dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk berhenti dan stuck pada satu proses. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Insyirah, fa'idha faragta fansab, kalau kamu sudah selesai, bergegaslah kamu kepada amal yang lain, supaya tidak ada ruang bagi setan memporak-porandakan hati dan pikiran kita. Doakan anak-anak kita juga, mendoakan anak kita tidak hanya mendoakan mereka ahli ibadah, tapi kita juga mendoakan anak kita supaya hati anak kita lapang hatinya, lapang jiwanya, sehat pikirannya, supaya mereka mampu memiliki mentalitas yang kuat, hati yang sehat untuk menanggapi semua problematika dalam kehidupan. Dan sesungguhnya saya menyampaikan kepada ibu dan para ummahat, tidak ada pemilik doa yang paling mustajab untuk anak ibu kecuali adalah ibu. Mengalahkan doanya kiai, mengalahkan doanya ustadz, mengalahkan doanya habib. Karena sesungguhnya doanya seorang ibu kepada anak merupakan doa yang paling mustajab di atas muka bumi kepada kehidupan seorang anak. Perbanyaklah kita mendoakan, dan salah satu prioritas kita dalam mendoakan adalah kelapangan hatinya supaya tidak menghadapi depresi dan frustasi. Hari ini Ibu, kalau kita melihat data dan riset dari Kementerian Kesehatan, setiap harinya tidak kurang 5 orang itu mati bunuh diri. Dan bukan hanya dilakukan mereka yang di atas 30 dan 40 tahun, tapi banyak yang mati bunuh diri dilakukan di bawah 30 tahun. Angka penderita gangguan jiwa hari ini sudah mencapai 19 sampai 23 juta, itu yang terdata. Dan ini menjadi perhatian kita. Mental health itu sekarang harus menjadi perhatian bagi seorang mukmin ketika menyadari kita sekarang hidup pada zaman fitnah dengan konsekuensi beratnya depresi dan frustasi yang banyak dilanda oleh kaum muslimin.